Pria ini bernama Eiffel. Dia adalah seorang arsitek terkenal asal Prancis yang kehebatannya sudah diakui dunia. Hari itu, terlihat Eiffel sedang menerima penghargaan dari Amerika karena telah berjasa membangun patung Liberty. Selesai acara, Eiffel meluangkan waktu makan di restoran bersama putrinya yang bernama Claire. Di tengah obrolan, asisten Eiffel bernama Jean datang, lalu melaporkan perkembangan terbaru proyek yang sedang mereka kerjakan. Melihat sang ayah sibuk, Claire pun pamit pulang. Setelah makan, Eiffel lanjut kerja. Ketika baru sampai kantor, tiba-tiba ada seorang pria menjual suatu model menara besi, hasil karyanya ke Eiffel. Tapi karena tak tertarik, Eiffel langsung masuk ruangan. Jean memberitahu bahwa warga setempat memprotes proyek pembangunan jembatan mereka. Jika dibiarkan terus, izin proyek bisa dicabut. Mendengar masalah itu, Eiffel mendapat ide. Ia meminta Jean mengatur janji untuk bertemu jurnalis kenalannya yang bernama Anton karena Anton punya banyak relasi pemerintah. Di malam hari, Eiffel bertemu Anton di bar. Sambil berpesta bersama, Eiffel menceritakan masalah proyeknya dan minta bantuan untuk melobi pemerintah. Gak usah khawatir, kalau proyek jembatannya berjalan lancar, Anton akan dapat bagian. Mendengar itu, dengan santai Anton pun bersedia membantu. Esok hari di rumah Eiffel, mereka bersiap-siap menghadiri pertemuan yang sudah Anton atur. Eiffel, duda anak 5, 4 anak cowok dan 1 cewek, yaitu si Claire. Setelah siap, Eiffel pun berangkat. Sesampainya di rumah Pak Menteri, Eiffel berkenalan dengan para pejabat. Namun, waktu melihat istri Anton yang bernama Adrien, ekspresi Eiffel langsung berubah. Ternyata wanita itu adalah mantan kekasihnya. Selama makan-makan, Eiffel terus memandangi Adrien. Di tengah acara, Pak Menteri bilang kalau dia berencana adakan kompetisi untuk pembangunan monumen Prancis. Nantinya, semua arsitek di seluruh penjuru Prancis akan berlomba membuat desain terbaik mereka. Pak Menteri berharap Eiffel juga mau ikut memberikan ide briliannya, seperti saat membangun monumen patung Liberty di Amerika. Mendengar ajakan Pak Menteri, awalnya Eiffel hanya terdiam. Tapi waktu menatap wajah Adrien, seketika dia dapat ide. Bagaimana jika monumen kebanggaan Prancis itu dibangun di tengah kota Paris? Eiffel yakin, daya tariknya nanti bisa membuat banyak turis berdatangan. Mendengar ide itu, Pak Menteri setuju. Selesai makan, Eiffel, Anton, dan Adrien pulang. Saat Anton sedang ke mobil, Adrien mencoba mendekati Eiffel, kemudian menanyakan kabar. Namun, Eiffel terlihat dingin, bahkan tak mau menatap mata Adrien. Sebelum berpisah, Eiffel berkata, semoga mereka berdua tak pernah bertemu lagi. Adrien pun sedih, lalu pulang bersama suaminya. Pagi harinya, saat baru sampai kantor, Jean kaget melihat Eiffel menginap di kantor semalaman dengan kondisi berantakan. Eiffel bilang kalau dia akan membangun menara besi setinggi 300 meter dan menyuruh Jean membeli desain menara besi yang pria kemarin tawarkan. Jean di situ bengong, gak ada hujan, kenapa tiba-tiba mau bikin menara? Tapi karena keputusan Eiffel sudah bulat, Jean cuma bisa nurut. Sepulang kerja, Eiffel yang masih penasaran memutuskan pergi ke rumah Adrien. Pas Adrien muncul, Eiffel langsung ngumpet. Waktu mau kabur di jalan, dia nggak sengaja ketemu Anton. Tanpa curiga sedikit pun, Anton mengajaknya mampir. Di rumahnya, ketika sedang berkeliling, diam-diam Eiffel menyelinap masuk ke kamar Adrien. Di dalam, saat melihat barang-barang Adrien, seketika Eiffel teringat kenangan-kenangan indah waktu pertama kali bertemu sang mantan. Hari itu, Eiffel sedang pergi ke rumah investor untuk meminta tambahan dana proyek. Namun, karena sudah jam makan siang, sebelum membahas proyek, investor mengajak Eiffel makan bersama terlebih dahulu. Saat sedang makan, semua orang tertawa mendengar cerita Eiffel. Di sana, ada Adrien yang juga ikut makan. Ternyata, dia adalah si putri investor. Melihat kecantikan Adrien, Eiffel langsung jatuh hati pada pandangan pertama. Saat mau pulang, Adrien mengantarnya ke pintu depan. Karena lagi senang, Eiffel tak bisa menahan senyumnya. Ketika sedang terkenang masa lalu,
mendadak Anton masuk menyapa. Dengan panik, Eiffel bilang kalau tadi dia cuma kesasar. Setelah kembali ke kantor, hati Eiffel masih terus berbunga-bunga, seakan sedang jatuh cinta untuk kedua kalinya. Dia jadi makin semangat menyelesaikan proyek menaranya. Beberapa hari kemudian, setelah desain menara selesai, Eiffel mempresentasikan semuanya sedetail mungkin di hadapan para juri. Ia juga mengajak juri ke suatu ruangan khusus untuk menunjukkan bahwa menara ciptaannya nanti tahan cuaca ekstrim. Allez-y. La foudre peut frapper tant qu'elle veut. Partenaire plonge dans la lave phréatique. Voilà les parts. Voici le cuivre le long de la structure. Allez-y. A été pensé pour que la tourne est quasiment haute. La conception métallique ajourée passe de 350 km/h. Notez au passage que peut produire la force. Setelah presentasi, juri bertanya, bagaimana cara Eiffel menggabungkan 4 pondasi terpisah setinggi 60 meter. Dengan percaya diri, Eiffel pun memberitahu teknologi baru ciptaannya. Le pilier s'incline. Les poutres peuvent alors s'aligner. On peut régler comme ça l'horizontale et la verticale pour remonter le pilier. Si la création du premier étage. Setelah melalui proses penilaian selama berminggu-minggu, akhirnya tibalah di hari penentuan. Di acara itu, para peserta memamerkan hasil karya mereka. Anton juga datang bersama Adrien untuk mendukung Eiffel. Ketika semua sedang berkumpul menunggu hasil keputusan, diam-diam Adrien mendekati dan menggandeng tangan Eiffel. Tak lama kemudian, juri mengumumkan bahwa Eiffel terpilih menjadi pemenang kontes. Seluruh tamu yang hadir pun bertepuk tangan memberi selamat. Namun, dari kejauhan, Anton tak sengaja memergoki Adrien dan Eiffel. Di kantor, Eiffel langsung mengumpulkan dan menyemangati semua karyawannya agar bekerja sepenuh hati, karena nanti proyek menara ini akan jadi mahakarya dan akan selalu dikenang oleh anak cucu mereka sebagai menara kebanggaan Prancis. Selesai briefing, tanpa membuang-buang waktu, dengan penuh semangat, mereka mulai bekerja. Chantier. Satu minggu kemudian, Eiffel diundang ke suatu acara pesta para pejabat. Di pesta itu, Anton dan Adrien juga datang. Di tengah acara, Eiffel memberanikan diri mengajak Adrien berdansa. Waktu berdansa, Eiffel bilang kalau dia kangen banget dan mengajak Adrien ketemuan di hotel tempatnya menginap. Sayangnya, Adrien menolak. Meski dia juga kangen, tapi sekarang dia sudah punya suami. Adrien dilema dan pergi meninggalkan Eiffel. Hari pun berlalu, proyek menara Eiffel mendapat banyak keluhan dari warga yang menganggap menara tinggi itu berbahaya karena jika sampai roboh, maka bisa menimpa banyak orang. Saat wali kota datang memeriksa, Eiffel berusaha meyakinkan bahwa semuanya berjalan lancar dan tidak akan ada masalah. Namun, saat sedang ngobrol, wali kota panik karena air tanah tiba-tiba naik. Dengan sigap, Eiffel segera membuka pipa udara untuk menekan airnya. Setelah air berhenti, karena takut, wali kota meminta naik. Di atas, para wartawan menghujani pertanyaan. Sambil menjaga citra, wali kota bilang bahwa proyeknya aman terkendali. Eiffel pun tersenyum lebar. Keesokan harinya, protes muncul dan warga melakukan demo menuntut proyek dihentikan.
Eiffel juga menerima banyak surat hujatan karena ketakutan pekerja proyek mogok kerja. Dengan banyaknya hambatan ini, Eiffel lalu bersiap-siap pergi sambil nyuruh Jan bisa mengulur waktu sampai pondasi menara selesai. Dia yakin mereka pasti bisa melewati masalah ini. Sementara itu, di rumah Anton, terlihat Adrien sedang menemani suaminya bersantai. Namun, sikap Anton yang dingin membuat Adrien merasa takut. Dia khawatir bahwa Anton sudah tahu tentang masa lalunya dengan Eiffel. Di tengah kecanggungan, Adrien tak sengaja membaca berita tentang Eiffel di halaman depan koran yang dibaca Anton. Setelah Anton pergi, Adrien diam-diam masuk ke ruang kerja suaminya dan menemukan berita tersebut. Di sisi lain, terlihat Anton sedang mengantar Eiffel naik mobilnya. Di jalan, Eiffel curhat soal masalah proyeknya. Dia pusing, mengapa sekarang proyeknya mendapat banyak sekali hambatan, mulai dari warga yang terus protes hingga wartawan yang selalu menjelek-jelekannya di media. Jika dibiarkan terus, Eiffel takut investor akan berhenti mendanai proyeknya. Di tengah obrolan, mendadak mobil mogok. Saat Eiffel sedang membantu menyalakan mesin, Eiffel merasa ada yang aneh dengan tatapan Anton. Ternyata benar, saat mesin mobil nyala, Anton langsung tancap gas pergi meninggalkannya. Eiffel pun ngelus dada. Sesampainya di proyek, Eiffel bingung mengapa tak ada yang bekerja. Jan memberitahu bahwa sekarang semua mogok kerja dan minta naik gaji. Mendengar itu Eiffel makin frustasi, lalu menyuruh Jan pergi. Saat sedang sendirian, ingatan masa lalu Eiffel kembali muncul. Kenangan masa lalu ketika Adrien pergi meninggalkannya tanpa kabar. Hari itu setelah proyeknya selesai, Eiffel bingung kenapa Adrien dan ayahnya tak datang di acara peresmian. Khawatir, dia lalu bergegas ke rumah Adrien. Sesampainya di sana, terlihat ayah Adrien sudah bersiap-siap ingin pindah rumah. Saat Eiffel bertanya di mana kekasihnya, ayah Adrien menjawab bahwa putrinya sudah pergi duluan dan menitipkan pesan agar Eiffel jangan pernah menemuinya lagi. Eiffel yang tak percaya pun marah, namun ayah Adrien tak peduli. Mereka tetap pergi, meninggalkan Eiffel. Kenangan menyakitkan itu membuat luka di hati Eiffel semakin dalam. Sore hari, tanpa sepengetahuan Anton, Adrien pergi ke hotel tempat Eiffel menginap. Melihat kedatangan Adrien, Eiffel meluapkan seluruh kekecewaannya. Selama 20 tahun menghilang, kenapa Adrien baru muncul sekarang? Mendengar itu, Adrien berusaha menjelaskan kisah sebenarnya. Sehari sebelum Eiffel datang, Adrien meminta restu ke ayah, tapi ayah dan ibu tak setuju. Mereka berkata bahwa Eiffel tak layak jadi menantu mereka, lebih baik Adrien mencari laki-laki lain yang lebih kaya. Kecewa dan tak direstui, Adrien nekat kabur dari rumah. Adrien! Sejak itu, Adrien dibawa ke rumah sakit dan diasingkan ke kota lain agar tak bisa menemui Eiffel lagi. Mendengar cerita tersebut, Eiffel merasa bersalah. Sambil menangis, dia memeluk dan mencium mantan kekasihnya itu. Ketika mereka sedang bermesraan di bawah pohon, Adrien menceritakan sikap Anton akhir-akhir ini yang berubah. Dia takut jika hubungan mereka sampai ketahuan, Anton bisa nekat melakukan berbagai macam cara demi menghancurkan Eiffel. Besoknya, Eiffel menemui investor untuk meminta tambahan dana, tapi ditolak. Mereka berubah pikiran dan menganggap proyek Eiffel tak menguntungkan. Apalagi resikonya terlalu besar, karena modal menaranya terlalu tinggi. Mumpung dana yang keluar masih belum terlalu banyak, lebih baik proyeknya dihentikan. Eiffel pun marah. Sebelum pergi, dia berkata, meski harus mencari hutang,
atau bahkan sampai menjual semua hartanya, dia bersumpah akan tetap menyelesaikan proyek menara ini, dengan atau tanpa bantuan pemerintah. Di proyek, para pekerja masih terus mogok, dan demo minta naik gaji. Saat Eiffel datang, dia langsung naik ke atas, lalu berusaha menenangkan. Eiffel berkata, sekarang dia memang belum bisa menaikkan gaji, tapi bila semua pondasi menara sudah terpasang, dia janji akan berusaha memenuhi tuntutan mereka. Eiffel juga mengingatkan tujuan awal menara ini dibangun bersama-sama adalah untuk membanggakan anak cucu mereka. Jadi dia mohon, jangan lupakan tujuan itu. Mendengar ucapan Eiffel, seluruh pekerja kembali bersemangat. Beberapa bulan kemudian, keempat pondasi telah selesai dibangun. Sekarang saatnya menggabungkan semua pondasi menjadi satu. Hari itu suasana terasa sangat menegangkan ketika paku pertama ingin dipasang. Ternyata posisinya terlalu tinggi, 3 cm. Dengan pengeras suara, Eiffel memerintahkan orang di bawah untuk menurunkan ketinggian. Namun, ketika ingin dicoba lagi, ternyata sekarang malah terlalu rendah, 16 mm. Eiffel pun menyuruh menaikkan sedikit, lalu coba lagi. Setelah beberapa kali mengatur ketinggian, akhirnya posisinya pas. C'est bon, ça va? Ça y est, on a le premier étage. Di rumah, karena Anton terus-menerus bersikap dingin, Adrien pun memberanikan diri mengajaknya bicara. Sambil menatap tajam, Anton menyuruh istrinya jujur, apa Adrien selingkuh dengan Eiffel. Melihat tatapan Anton, Adrien gemetar ketakutan. Ia berusaha berbohong, dan bilang kalau selama ini Eiffel yang mengejar-ngejar dia terus. Namun, Anton tahu istrinya berbohong. Anton pun muak, lalu mengancam akan menggagalkan proyek menara, sekaligus menghancurkan reputasi Eiffel di mata publik. Mendengar itu, Adrien marah dan mencoba melindungi Eiffel. Mereka berdua akhirnya bertengkar. Anton kemudian memberi Adrien waktu untuk memilih. Pilih dia atau Eiffel. Malamnya, saat Eiffel sedang bekerja di proyek, Adrien datang. Eiffel sangat senang, lalu menghampiri mobil Adrien. Tapi waktu masuk, dia kaget melihat Anton juga ada di dalam. Di tengah kecanggungan, Anton memberitahu bahwa rasa cintanya pada Adrien begitu besar. Ia pun meluapkan seluruh kekecewaannya dan meminta Eiffel melupakan Adrien karena malam ini dia akan membawa istrinya pergi dari kota Paris. Setelah Anton selesai bicara, Adrien menjelaskan bahwa semua ini adalah keputusannya sendiri, bukan keputusan Anton atau Eiffel. Jadi, demi kebaikan Eiffel, lebih baik mereka berdua tak pernah bertemu lagi. Mendengar kalimat menyakitkan dari mulut wanita yang dia cintai itu, Eiffel hanya bisa terdiam, menatap Adrien, dan menahan tangis. Meski hatinya patah untuk kedua kalinya, dia tetap berusaha tersenyum. Selesai bicara, Adrien pergi meninggalkan Eiffel. Keesokan paginya, Eiffel memerintahkan Jan untuk mengganti seluruh baut menara. Menggantinya dengan paku baja. Dengan begitu, tak akan ada yang bisa menurunkan menara ini selamanya. Dua tahun kemudian, Menara Mahakarya Eiffel akhirnya selesai dibangun dan berdiri sempurna. Di hari peresmiannya, para pejabat serta masyarakat kota Paris berbondong-bondong hadir menyaksikan momen bersejarah tersebut. Kini, semua protes dan hujatan telah berubah menjadi tepuk tangan keberhasilan. Di tengah kemeriahan, dari kejauhan,
Adrien datang. Adrien hanya bisa menangis terharu. Meski kisah cinta mereka harus terpisah oleh takdir, namun dia tetap bahagia melihat Eiffel berhasil mewujudkan mimpinya.